kesempatan ini, sebelum kita akan membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Kita minta tuntunan kuasa Roh Kudus agar supaya setiap kebenaran firman Tuhan yang kita baca, kita renungkan, benar-benar akan dapat kita pahami, dan oleh kekuatan kuasa Roh Kudus yang akan memampukan kita semua, kita boleh dapat melakukan setiap kebenaran firman Tuhan yang menjadi bagian kita untuk kita lakukan di sepanjang perjalanan kehidupan kita. Mari kita menyatukan hati kita dimanapun saudara berada dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan surga, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, di hari ini di mana seluruh orang percaya merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga, kami pun di tempat ini dan dimanapun berada dalam ibadah yang memuliakan Tuhan, saat ini Tuhan kami mau belajar dari firman-Mu. Mari Engkau memberkati kami semua. Roh Kudus akan memberikan hikmat pewahyuan bagi kami semua, sehingga setiap kebenaran firman-Mu yang akan kami baca, yang akan kami renungkan bersama-sama di saat ini, akan memberikan kekuatan, pengharapan bagi kami. Dan oleh kekuatan kuasa Roh Kudus-Mu, kami pun dimampukan untuk melakukan setiap kebenaran firman-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kekal selama-lamanya. Kami siap untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, haleluya. Amin. Saudara sekalian dimanapun kita berada, mengawali pembacaan dan perenungan firman, saya menyampaikan selamat bagi kita semua merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke surga. Dimanapun kita berada saat ini, dalam suasana yang penuh dengan sukacita, mari kita akan membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan bersama-sama. Di saat ini, mari persiapkan Alkitab saudara, kita bersama-sama akan belajar. Pastikan bahwa kita ada di dalam situasi yang benar-benar terkoneksi dengan Tuhan. Pastikan bahwa situasi di sekeliling kita tidak mengganggu perhatian kita daripada pandangan terhadap kebenaran firman Tuhan saat ini, sehingga setiap kebenaran, pesan kebenaran firman Tuhan yang akan kita pelajari bersama-sama di saat ini benar-benar akan mendapatkan tempat di tanah hati kita yang subur, dan itu akan bertumbuh, berbuah bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Mari kita membuka bersama-sama di dalam kitab Kisah Para Rasul. Kitab Kisah Para Rasul pasalnya yang pertama. Kisah Para Rasul pasalnya yang pertama, mulai ayatnya yang ke-6 hingga ayatnya yang ke-11. Kitab Kisah Para Rasul pasalnya yang pertama, mulai ayatnya yang ke-6 hingga ayatnya yang ke-11. Kitab Kisah Para Rasul pasalnya yang pertama, ayat yang ke-6 hingga ayatnya yang ke-11, dengan judul Yesus terangkat ke surga. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, "Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel?" Jawabnya, "Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi." Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Saya bacakan bagian
ayat yang ke-11 sekali lagi. Dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Haleluya, puji Tuhan. Pada kesempatan saat ini saya mau berbicara dalam satu judul perenungan yang akan menghantar kita dalam peringatan kenaikan Tuhan Yesus ke surga, yaitu judul perenungannya adalah pergi untuk kembali. Amin. Sesuai dengan ayat 11 tadi, perkataan dari malaikat kepada para murid Yesus, yaitu Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Saudara sekalian, bagian terberat dari sebuah perjalanan kehidupan adalah perpisahan, saudara ya. Bagian terberat dari sebuah perjalanan kehidupan adalah perpisahan. Bahkan merelakan kepergian seseorang yang pernah ada dalam hidup kita merupakan hal yang sulit bagi kita. Ketika kita mau merelakan kepergian seorang yang pernah ada dalam hidup kita, ini merupakan satu hal yang sulit. Ya, apalagi ketika orang yang akan pergi, ketika orang yang akan pergi berpisah dari kehidupan kita adalah orang yang kepadanya kita menaruh tumpuan harapan kita. Tentunya ini adalah sesuatu hal yang sangat sulit diterima bagi kita ketika kita akan berpisah dari orang yang kepadanya kita menaruh tumpuan harapan kita. Saya merasakan bahwa demikian juga pastinya yang dialami oleh murid-murid Tuhan Yesus dalam kisah yang telah kita baca ini, yaitu mereka, para murid Tuhan Yesus, telah melewati masa-masa yang sulit. Mereka telah melewati masa-masa yang sulit di mana sejak penangkapan Tuhan Yesus, kita belajar bersama dalam peringatan kematian Tuhan Yesus, kemudian sampai pada peristiwa kebangkitan Tuhan Yesus. Ya, kita telah belajar bersama bahwa murid Tuhan Yesus telah melewati masa-masa yang sulit di mana sejak penangkapan Yesus, ya, mereka ada di dalam ketakutan. Saudara ya, dalam peristiwa tentang penangkapan Tuhan Yesus, para murid lari dan mereka bersembunyi, saudara. Mereka ada di dalam ketakutan hingga peristiwa kematian Tuhan Yesus. Ya, harapan mereka sepertinya sirna, saudara. Sampai akhirnya, saudara, semuanya berubah. Semuanya berubah ketika berita dan peristiwa tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Ketakutan mereka, ketakutan dari para murid Tuhan diubah menjadi sukacita dan perasaan damai sejahtera ketika peristiwa kebangkitan Tuhan Yesus. Pada saat mereka berada dalam ketakutan, ketika ada peristiwa kabar tentang kebangkitan Tuhan Yesus, mereka diliputi dengan sukacita yang besar dan mereka berada dalam damai sejahtera. Namun saudara, kehadiran Yesus kembali di tengah-tengah mereka yang memberikan pengharapan baru bagi para murid. Selang dari kebangkitan Tuhan Yesus, 40 hari dari peristiwa kebangkitan, kini para murid yang diperhadapkan pada sebuah kenyataan di mana mereka harus menyaksikan kepergian Yesus terangkat ke surga. Saudara, pada saat mereka bersama-sama dengan Tuhan Yesus
Pada waktu Yesus telah bangkit, ya mereka memiliki pengharapan baru. Mereka diliputi dengan sukacita, mereka diliputi dengan damai sejahtera. Namun kini, setelah 40 hari dari kebangkitan, mereka diperhadapkan dengan kenyataan bahwa mereka harus menyaksikan kepergian Yesus terangkat ke surga. Pasti ada sesuatu perasaan seperti yang saya sampaikan. Ada perasaan yang sulit, berat untuk diterima oleh murid-murid Tuhan Yesus. Yesus akan pergi terangkat ke surga. Ya. Kalau kita membaca dalam ayat-ayat yang sudah kita baca, mulai ayat 10 sampai 11, di situ dikatakan, ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Pada saat murid-murid sedang terpaku menatap Yesus yang terangkat ke surga, antara kagum, antara berat untuk menerima kepergian Tuhan Yesus, saudara, mereka disadarkan, ya. Mereka disadarkan oleh kehadiran dua orang malaikat yang menyampaikan berita pengharapan bagi mereka, yaitu bahwa Yesus yang terangkat ke surga ini, dia akan datang kembali. Amin. Memberikan pengharapan kepada murid-murid saat mereka sedang terpaku menatap kepergian Tuhan Yesus, saudara. Mungkin mereka merasa bahwa aku ditinggalkan, kami ditinggalkan lagi, ya. Tapi pada saat itu dua orang malaikat datang membawa kabar, berita bahwa Yesus yang kamu lihat, ya, terangkat ke surga itu, dia akan datang kembali dengan cara yang sama. Amin. Dia akan datang kembali dengan cara yang sama. Makanya saya mengambil judul perenungan adalah pergi untuk kembali. Ada yang pergi tidak kembali-kembali, tapi Yesus pergi untuk kembali. Makanya saudara, di hari perayaan kenaikan Tuhan Yesus ke surga ini, ada hal-hal yang harus kita perhatikan berkaitan dengan peristiwa kenaikan Yesus ke surga. Saya mau kita belajar ada dua hal yang kita akan perhatikan berkaitan dengan peristiwa kenaikan Yesus ke surga. Yang pertama tadi, di dalam ayatnya yang ke-11, bahwa Yesus akan datang kembali. Amin. Jadi inilah iman kita, inilah kepercayaan kita, inilah pengakuan iman kita bahwa Yesus akan datang kembali. Amin. Yesus akan datang kembali. Inilah hal penting pertama yang harus kita perhatikan berkaitan dengan peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ke surga, seperti juga yang disampaikan oleh dua orang malaikat kepada para murid, yaitu Yesus akan datang kembali, saudara. Kenapa Yesus akan datang kembali, saudara? Ini satu hal yang luar biasa, berita pengharapan bagi kita. Dalam Yohanes 14 ayat 3. Yohanes pasal yang ke-14 ayatnya yang ketiga. Firman Tuhan berkata apa di sana? Kalau dibacakan Yohanes 14 ayat 3. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Saudara perhatikan baik, ini satu berita pengharapan. Jadi Yesus pergi, bukan dia tidak akan kembali lagi. Yesus pergi, tapi dia akan datang kembali. Yohanes 14 ayat 3 memberikan pengharapan bagi kita. Yesus berkata bahwa dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali. Katakan amin. Yesus akan datang kembali. Dia akan datang kembali dan membawa kamu, membawa kita sekalian
ke tempatku, ke tempat di mana Yesus ya berada, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Amin. Adalah satu kerinduan yang teramat sangat oleh Tuhan, yaitu di mana Dia berada, di situ pun kita sebagai murid-murid Tuhan, sebagai umat-umat Tuhan pun berada bersama-sama dengan Dia. Dan ini satu pengharapan bagi kita. Yesus akan datang kembali. Amin. Yesus akan datang kembali. Kenapa saudara? Dia akan datang untuk membawa kita ke tempatnya. Di tempat di mana Dia berada, di situ pun Dia merindukan kita berada bersama-sama dengan Dia. Dan ini pun juga adalah kerinduan kita sebagai orang-orang percaya. Amin. Supaya di tempat Yesus berada, kita pun berada di sana. Amin. Kita pun akan berjumpa bersama-sama dengan Tuhan Yesus Kristus. Karena itu saudara, peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ke surga memberikan kita pengharapan bahwa Yesus akan datang kembali membawa kita ke tempat di mana Dia berada. Haleluya. Kemudian saudara, Yohanes 14 ayat 18. Masih dalam kitab Yohanes 14 ayatnya yang ke-18, firman Tuhan berkata di sana apa, saudara? Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Ya, saudara, firman Tuhan berkata berkaitan dengan Yesus akan datang kembali, saudara. Dikatakan di sana di dalam ayat yang ke-18 dari kitab Yohanes, dikatakan bahwa aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Amin. Yesus pergi dan Yesus tidak akan meninggalkan kita sebagai yatim piatu. Dia akan datang kembali kepada kita. Dia tidak akan meninggalkan kita sendiri. Amin. Saudara, hari-hari ini mungkin kita merasa bahwa kita sendiri, saudara, menghadapi pergumulan, menghadapi tantangan, menghadapi persoalan, saudara. Kita pun merasa mungkin sendiri, tapi ingat, ada janji firman Tuhan, Yesus akan datang kembali. Dia tidak akan membiarkan dan meninggalkan kita sendiri. Amin. Ini satu pengharapan bagi kita dalam peristiwa kenaikan Yesus ke surga. Dia akan datang kembali membawa kita ke tempat di mana Dia berada. Dia tidak akan meninggalkan kita sendiri. Dan saudara, berita tentang Yesus akan datang kembali hendaknya memberikan sukacita bagi kita semua dan pengharapan bagi kita semua sebagai orang-orang percaya, seperti yang dinyatakan dalam ayat yang ke-28 di dalam Yohanes pasal 14. Dikatakan di sana, kamu telah mendengar bahwa aku telah berkata kepadamu, aku pergi. Ya, Yesus pergi. Tetapi aku datang kembali kepadamu. Amin. Aku datang kembali kepadamu. Sekiranya kamu mengasihi aku, kamu tentu akan bersukacita, karena aku pergi kepada Bapa-Ku, sebab Bapa lebih besar daripada aku. Jadi saudara, berita tentang kedatangan Yesus, Yesus yang akan datang kembali lewat kepergiannya, seharusnya memberikan sukacita bagi kita yang sedang menanti-nantikan kedatangannya yang kedua kali. Amin. Ya, kita sedang menanti-nantikan kedatangannya yang kedua kali. Kita tidak berada pada posisi di mana murid-murid yang sedang menatap Yesus terangkat ke sorga, saudara. Tapi kita sedang berada di masa di mana kita sedang menanti-nantikan kedatangannya yang kedua kali. Di mana seperti perkataan dua orang malaikat kepada para murid, bahwa Yesus yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama. Kita sedang berada dalam waktu di mana kita sedang menanti-nantikan kedatangannya yang kedua kali. Amin. Jadi ini hal penting pertama berkaitan dengan kenaikan Yesus ke surga, yaitu Yesus akan datang kembali. Katakan amin. Amin. Ini pengharapan kita. Yesus akan datang kembali. Seperti pujian-pujian tadi mengatakan, tak lama lagi Tuhan datanglah. Siapkan dirimu, bangunlah segera, pandang ke atas, Maranatha. Haleluya.
Hal yang kedua, saudara, berkaitan dengan kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Saudara, sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, Yesus memberikan pesan. Pesan, saudara. Pesan yang kita sering atau kita kenal dengan amanat agung, saudara. Di dalam ayatnya yang ke-8 dari Kisah Para Rasul pasal 1 bisa dikatakan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Bahkan di dalam Matius 28 ayatnya yang ke-19 sampai 20, firman Tuhan berkata, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Ini satu amanat agung. Jadi hal yang kedua, hal yang penting kedua berkaitan dengan peristiwa kenaikan adalah tentang amanat agung. Saudara, pesan-pesan terakhir atau amanat yang berisi perintah dari seseorang yang akan pergi, saudara, dari seseorang yang akan meninggalkan kita, adalah sesuatu yang penting, yang dengan segala daya upaya akan dilakukan atau diwujud nyatakan oleh orang-orang yang kepadanya amanat itu diberikan. Amin. Saudara, kadangkala juga pesan-pesan terakhir dari orang, contohnya akan pergi meninggal, ya kadangkala secara pemikiran manusia, ya Sunda war ya saudara, tapi diikuti, saudara, ya karena itu katanya pesan terakhir, karena itu katanya amanat terakhir dari mendiang ayah saya, ya atau ibu saya. Dia telah berpesan bahwa, oh, kalau saya meninggal nanti, tolong pakaikan saya baju putih, ya, baju putih, saudara, ya, sama seperti kisah, ya, lelucon, ya, saudara, karena opak sopongo, kemudian si oma yang mau meninggal itu berpesan pada saat dia akan berpisah, saudara. Dia berpesan supaya kalau dia mati, ya tolong kasih pakai baju blamuka. Tapi opak dengar bukan blamuka, pramuka. Ya saudara, ini karena pendengaran terbatas, ya. Ya, pesan oma bahwa kalau saya mati nanti tolong dipakaikan baju blamuka. Tapi opak dengar pramuka. Sehingga waktu oma meninggal, karena itu pesan amanat terakhir dari oma, maka akhirnya walaupun anak-anak bilang jangan, ya, aduh aneh-aneh ini, masa terompe mama mau saya pakai baju pramuka, apa orang mau bilang nanti. Tapi opak bersikeras karena opak sangat mencintai, karena ini amanat, karena ini pesan terakhir, ya. Opak tetap bapaksa supaya oma mau dipakaikan baju pramuka, karena itu katanya pesan dari oma. Dan akhirnya dengan terpaksa, walaupun anak-anak sebenarnya tidak setuju, karena mungkin anak-anak berkata, oh, wah, papa salah dengar, masa mama mau suruh pakai baju pramuka pada waktu kematian. Tapi karena itu pesan terakhir, opak tetap bersikeras, dan akhirnya oma di dalam peti dikenakan baju pramuka, saudara. Ya, pasti banyak yang sudah tahu tentang cerita ini. Dan akhirnya pendeta yang datang untuk memimpin ibadah penghiburan pun bingung, bahkan mau tawa karena apa oma pakai baju pramuka, apakah oma dulu pembina pramuka? Ya saudara,
Tapi bukan karena itu, tapi karena itu pesan amanat terakhir menurut Opa, bahwa Oma berpesan bahwa harus dikenakan baju pramuka, saudara. Dan akhirnya Opa yang sedih itu karena kepergian dari Oma, pendeta yang juga sebenarnya mau tertawa karena melihat, tapi dalam situasi duka, akhirnya dalam kata-kata penghiburan, dalam bisikan kepada Opa, pendeta itu berbisik, "Opa tidak usah terlalu bersedih, karena Oma cuma ngopi berkemah di Pramuka." Ya saudara, ini berkaitan dengan pesan atau amanat terakhir, saudara. Ya, walaupun itu karena Opa yang salah dengar, tapi itu diupayakan, diusahakan dengan segala daya upaya, karena itu pesan terakhir itu diusahakan untuk dapat diwujud nyatakan, dilakukan. Nah saudara, sebelum kepergian Yesus naik ke surga, Yesus meninggalkan pesan, Yesus meninggalkan amanat yang harus dilakukan oleh murid Tuhan. Bahkan kita sebagai orang-orang percaya, sebagai murid-murid Tuhan di hari-hari terakhir ini. Ya saudara, pesan ini, pesan terakhir yang adalah pesan yang penting, yang dengan segala daya upaya seharusnya kita lakukan sebagai orang-orang percaya, yaitu pesan untuk memberitakan Injil, menjadi saksi Tuhan kepada semua orang di segala suku, kaum, bangsa, bahasa, supaya semua orang menjadi murid Tuhan, di mana dalam menjalankan amanat agung tersebut, para murid diperlengkapi dengan kuasa dan penyertaan Tuhan. Amin. Ini hal yang penting yang kedua yang harus kita perhatikan berkaitan dengan peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ke surga, yaitu tentang amanat agung. Ya, karena itu ketika kita merayakan kenaikan Tuhan Yesus ke surga, kita mengingat hal penting pertama adalah Yesus akan datang kembali. Amin. Ini pengharapan kita. Kemudian yang kedua, ada amanat agung yang ditinggalkan Tuhan Yesus yang harus kita lakukan sebagai orang percaya. Jangan kita abaikan, karena ini adalah hal yang penting, yaitu kita sebagai orang-orang percaya, sebagai murid-murid Tuhan, harus memberitakan Injil. Pemberitaan Injil bukan hanya tugas para pendeta, para gembala, para pengerja gereja, tetapi tugas semua kita sebagai orang percaya untuk terus memberitakan Injil. Bersaksi kepada semua orang. Ya, apapun latar belakang, agama apapun saudara, kita harus memberitakan Injil. Kita harus menyampaikan kabar tentang keselamatan di dalam Tuhan Yesus, supaya setiap orang, semua orang menjadi murid Tuhan. Dan ingat, dalam memberitakan Injil, dalam menjadi saksi Tuhan, Tuhan tidak tinggalkan kita sendiri. Tuhan memberikan kita, memperlengkapi kita dengan kuasa. Ya, seperti yang dikatakan di dalam ayat 8 Kisah Para Rasul pasal 1 tadi. Kita akan menerima kuasa. Menerima kuasa untuk apa, saudara? Menerima kuasa yang diberikan oleh Tuhan bukan untuk gagah-gagahan, saudara. Menerima kuasa bukan untuk berkata bahwa kita lebih rohani dari orang lain. Waktu kita menerima kuasa bukan kita sok-sokan, saudara, tetapi kuasa yang diberikan oleh Tuhan yang menyertai kita sebagai orang-orang percaya adalah kuasa untuk memberitakan Injil. Kuasa untuk kita mampu menjadi saksi Tuhan dimanapun kita berada dengan penuh keberanian. Amin. Saudara, inilah kuasa yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Jadi hal penting kedua mengenai kenaikan Tuhan Yesus ke surga adalah amanat agung. Kita harus mengingat bahwa Tuhan meninggalkan pesan, amanat, di mana kita sebagai orang percaya harus menjadi saksi Tuhan. Untuk menjadi saksi Tuhan yang efektif, saudara perlu kuasa Tuhan. Amin. Kuasa Tuhan diberikan oleh Tuhan kepada kita untuk kita lebih efektif dalam menjadi saksi-saksi Tuhan. Bukan untuk gagah-gagahan, saya katakan. Jadi bukan ketika kita mau diperlengkapi dengan kuasa kemudian kita menjadi sombong, kita merasa bahwa segala sesuatu adalah dari kita. Bukan, saudara. Tetapi kuasa yang diberikan oleh Tuhan adalah kuasa untuk menyertai saudara dalam pemberitaan Injil, dalam menjadi saksi Tuhan yang efektif.
sehingga saudara dapat mewujud nyatakan amanat agung dari Tuhan Yesus. Amin. Sedangkan opak yang sopongo tadi saudara, karena itu pesan-pesan terakhir saudara. Bahkan banyak orang yang saya juga melihat ketika orang yang dikasihi mau pergi, meninggalkan, istilahnya mati ya saudara, meninggal. Kemudian ada pesan-pesan, pasti pesan-pesan itu biar tidak masuk di akal, mau dibuat, mau diupayakan untuk dibuat. Apatah lagi pesan dari Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Ini seharusnya menjadi bagian penting dalam hidup kita di hari-hari ini. Walaupun di tengah situasi yang sulit saudara, ada pengharapan bahwa Yesus yang pergi naik ke surga, Dia akan datang kembali. Amin. Kemudian yang kedua adalah kita dituntut untuk menjalankan amanat dari Tuhan, yaitu memberitakan Injil, dan kita akan diperlengkapi dengan kuasa Tuhan. Amin saudara. Haleluya. Karena itu melalui perayaan kenaikan Yesus Kristus ke surga ini, marilah kita terus berpengharapan, dan sambil kita menanti-nantikan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, teruslah ingat akan amanat agung yang Tuhan Yesus beri bagi kita. Jadilah saksi Kristus, beritakanlah Injil ya. Sekarang saudara pergunakan media sosial. Saudara bisa men-sharekan berita-berita kebenaran firman Tuhan. Ya, jangan hanya men-sharekan ya postingan-postingan yang tidak bermanfaat. Tetapi mari sharekan kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Saudara bisa memberitakan Injil. Pesan saudara bisa sampai ke seluruh penjuru dunia melalui media sosial. Saudara jadilah saksi Kristus. Beritakanlah Injil kepada siapapun juga. Dan ingatlah bahwa kuasa Tuhan menyertai kita sampai kepada akhir zaman dalam kita menjalankan perintah Tuhan. Amin. Saudara, akhirnya mari kita membaca bagian Alkitab di dalam akhir dari perenungan ini, dalam Ibrani pasal 10 ayat 27. Ibrani pasalnya yang ke-10 ayatnya yang ke-27. Dikatakan di sana, tetapi yang ada ialah kematian yang mengerikan akan penghakiman, dan api yang dahsyat yang akan menghanguskan semua orang durhaka. Kemudian saudara, di dalam ayat Wahyu 22 ayatnya yang ke-7. Sesungguhnya aku datang segera. Berbahagialah orang yang menuruti perkataan-perkataan nubuat kitab ini. Jadi dalam ayat ini saudara kita diingatkan bahwa sesungguhnya aku datang segera. Berbahagialah orang yang menuruti perkataan-perkataan nubuat kitab ini. Kemudian dalam ayatnya yang ke-20 dan 21 dari Wahyu 22 dikatakan di sana, Ia yang memberi kesaksian tentang semuanya ini berfirman, Ya, aku datang segera. Amin. Datanglah Tuhan Yesus. Kasih karunia Tuhan Yesus menyertai kamu sekalian. Amin. Haleluya. Jadi saudara terus berpengharapan. Yesus yang naik ke surga, firman Tuhan berkata bahwa sedikit, bahkan sangat sedikit waktu lagi, Dia yang sudah ada akan datang kembali. Amin. Dia akan menjemput kita sebagai orang-orang yang percaya. Mari tetap terus bertekun, mari tetap terus berpengharapan, mari tetap terus setia kepada Tuhan. Jalankan amanat yang Tuhan sudah berikan bagi kita, yaitu mari tetap memberitakan Injil. Percayalah bahwa kuasa Tuhan menyertai kita untuk menjadikan kita saksi-saksi Tuhan yang efektif di akhir zaman ini. Amin. Puji Tuhan, sekali lagi selamat merayakan, memperingati kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Di dalam perayaan ini, kepada siapapun kita, dimanapun kita berada, ingat Tuhan Yesus akan datang kembali. Ya, Dia pergi, namun Dia akan kembali. Dan kemudian kita ingat amanat agung Tuhan Yesus. Jadilah saksi-saksi Tuhan dimanapun kita berada, melalui perkataan kita, pikiran kita, dan tindakan kita dalam kehidupan ini setiap hari. Tuhan Yesus memberkati.
Saudara sekalian dimanapun berada, apapun persoalan masalahmu hari-hari ini, mari kita bersepakat saat ini untuk kita berdoa. Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kita sendirian. Dia selalu ada bersama-sama dengan kita. Dia selalu menyertai kehidupan kita. Mari saudara bersatu hati saat ini. Engkau yang sedang berada dalam keadaan yang sakit. Mungkin engkau sedang bergumul dengan masalah ekonomi. Engkau yang sedang bergumul dengan masalah apapun, saat ini mari kita bersatu hati. Kita percaya bahwa ketika kita meminta, sepakat meminta kepada Tuhan yang penuh kuasa, apapun yang kita minta, Tuhan akan mendengar dan mengabulkan sesuai dengan kehendaknya. Mari kita satukan hati, kita arahkan hati kita tundukkan kepala, kita bersepakat di hadapan Tuhan. Apapun masalah persoalanmu hari-hari ini, mari kita mau berdoa bersama-sama. Bapa kami di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang luar biasa. Saat ini Tuhan, di hadapan hadirat-Mu Tuhan, siapapun kami, dimanapun kami berada, apapun latar belakang kehidupan kami percaya Engkau tidak peduli dengan setiap latar belakang kehidupan kami, tapi Engkau sangat peduli dengan hati kami yang mau sujud di hadapan hadirat-Mu, mau merendahkan diri kami, menanggalkan setiap kesombongan kami, dosa kami, pelanggaran kami, memohon pengampunan dan belas kasihan Tuhan atas kami. Terima kasih Tuhan. Saat ini Tuhan, siapapun kami Tuhan, mungkin ada kami yang bergumul dengan masalah sakit penyakit apapun Tuhan yang sedang kami alami, sedang kami derita, membawa kekhawatiran, membawa kecemasan, ketakutan kepada kami. Berdoa Tuhan, bersepakat saat ini di dalam nama Tuhan Yesus. Sakit di bagian tubuh manapun Tuhan, Engkau sembuhkan, Engkau pulihkan di dalam nama Yesus. Kuasa bilur-bilur Yesus menyembuhkan, memberikan kesehatan dan pemulihan di dalam nama Tuhan Yesus. Nyatakanlah kuasa-Mu, nyatakanlah mujizat-Mu, urapilah dan sembuhkanlah setiap kami yang sedang berada di dalam keadaan sakit. Saudara-saudara kami yang sedang berada dalam pergumulan Tuhan karena kebutuhan-kebutuhan ekonomi mereka Tuhan, terlebih di tengah-tengah situasi saat ini yang sulit Tuhan, berdoa Tuhan, bersepakat di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau Jehovah Jireh, Allah yang mencukupkan, Allah yang menyediakan dari yang tidak ada menjadi ada, Allah yang sanggup juga untuk melipat gandakan dari yang sudah ada. Karena itu Bapa, kami berdoa setiap kami yang sedang bergumul dengan masalah-masalah ekonomi, kebutuhan kami, karena mungkin kehilangan pekerjaan ataupun terbatas hari-hari ini, berdoa di dalam nama Yesus. Allah Jehovah Jireh akan mencukupkan di dalam nama Yesus segala kebutuhan kami, usaha-usaha pekerjaan kami diberkati oleh Tuhan dalam nama Yesus. Yang bergumul dengan masalah rumah tangga, yang bergumul dengan masalah suami, istri, orang tua, anak, saudara bersaudara, Tuhan, hubungan-hubungan yang retak, hubungan-hubungan yang berada di ambang kehancuran, hubungan-hubungan yang Tuhan bermasalah, kami berdoa supaya dipulihkan dalam nama Yesus. Tuhan, ikat setiap kami, keluarga lepas keluarga, dengan tali kasih Tuhan, sehingga Tuhan setiap hubungan dibaharui, dipulihkan dalam nama Tuhan Yesus. Masalah-masalah apapun Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan pemeliharaan Tuhan. Berdoa buat Tuhan pemulihan dunia ini, berdoa Tuhan buat pemulihan bangsa kami Indonesia dari masalah Tuhan pandemi COVID-19 yang sedang digumuli bersama-sama. Engkaulah sumber pertolongan kami, Engkaulah pengharapan kami, Engkaulah Allah penyembuh kami, dokter di atas segala dokter, tabib di atas segala tabib. Allah kami yang ajaib, pulihkan, sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami imani Tuhan, kesembuhan lepas kesembuhan akan terjadi Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus.
Biarlah dalam momen peringatan kenaikan Tuhan Yesus ke surga, kami Tuhan selalu berpengharapan, kami selalu berada dalam posisi untuk menanti-nantikan kedatangan-Mu yang kedua kali. Kau akan menjemput kami, membawa kami ke tempat di mana Engkau berada. Satu pengharapan yang penuh bahagia. Bahkan Engkau tidak pernah meninggalkan kami sendiri Tuhan. Kami juga bersyukur Tuhan, Engkau memperlengkapi kami dengan kuasa untuk menjalankan setiap perintah amanat agung, untuk memberitakan Injil, menjadi saksi-saksi Tuhan kepada siapapun yang kami temui, dimanapun kami berada. Jangan biarkan kami melupakan pesan ini. Jangan biarkan kami sebagai orang-orang percaya mengabaikan perintah-Mu ini Tuhan. Tetapi berikanlah kesadaran bagi kami semua untuk lebih lagi Tuhan memperlengkapi kami dengan kuasa untuk menjadi saksi-saksi Tuhan yang efektif di hari-hari ini. Terpujilah nama-Mu Tuhan, diberkatilah kami semua dimanapun kami berada. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Tuhan Yesus akan memberkati kita semua. Biarlah segala harapan-harapan kita di dalam memperingati kenaikan Tuhan Yesus ke surga ini akan terus ada dalam pengharapan, dan Tuhan Yesus menyertai Bapak, Ibu, saudara sekalian dimanapun kita berada. Haleluya.